Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat malam juga kepada Ibu dosen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Nur Latifah, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang 3 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu konsep sistem informasi berbasis komputer. Yang kedua yaitu perencanaan sistem informasi berbasis komputer untuk monitoring aktivitas di bengkel produksi pada pembangunan kapal baru. Jurnal ketiga yang berjudul Peran Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer dalam meningkatkan pelayanan publik di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Berau. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yang bernama Vicky Marzuki dengan NIM 202153057. Kemudian anggota kelompok kami yang kedua yaitu Bapak Ari Joko dengan NIM 202153177. Kemudian anggota kelompok kami yang ketiga yaitu Mas Fernando Chandra Yulianto dengan NIM 202153090. Dan anggota kelompok kami yang 4 yang terakhir yaitu Mbak Rizka Febriliana Putri dengan NIM 202153040. Untuk presentasi yang pertama akan saya paparkan mengenai jurnal yang pertama dengan judul Penerapan Sistem Informasi Berbasis Komputer pada Aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset Terkait Penatausahaan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara. Proses bisnis sebagian tuntutan ganti rugi dan penagihan. Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2006 Tahun 2014 disebutkan sebagian tuntutan ganti rugi dan penagih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian ganti rugi dan penagihan lingkup Kementerian Keuangan. Definisi kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Unsur dari kerugian negara yaitu yang pertama ada objek yang berkurang. Yang kedua ada subjek atau pelaku kerugian negara. Yang ketiga terdapat jumlah kerugian negara yang nyata dan pasti. Dan yang keempat merupakan perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai atau tidak disengaja. Sistem informasi kerugian negara pada aplikasi Monika. Aplikasi Monika adalah aplikasi monitoring berbasis internet yang menjalankan fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis, serta menyajikan informasi terkait keuangan dan aset di lingkungan Kementerian Keuangan. Modul dalam aplikasi Monika terdiri sebagai berikut. Yang pertama, ada anggaran. Yang kedua, laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, aset. Yang keempat, tukin. Kelima, temuan BPK. Keenam, tuntutan ganti rugi.
4 utility, dan 8 helpdesk. Tujuan modul tuntutan ganti rugi ini terdapat 4 hal. Yang pertama, untuk membangun basis data kerugian negara yang diperoleh dari seluruh satuan kerja lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kedua, tujuannya yaitu bisa dapat menyediakan informasi mengenai penyelesaian kerugian negara. Yang ketiga, menyediakan informasi posisi piutang, TGR atau TP. Yang keempat, memfasilitasi rekonsiliasi posisi kerugian negara antara Biro Perencanaan dan Keuangan. Adapun kelemahan aplikasi Monika, ada beberapa kelemahan pada aplikasi Monika. Yang pertama, yaitu belum disediakan adanya database. Belum adanya database kasus kerugian negara secara keseluruhan. Yang kedua, informasi kerugian negara yang dihasilkan belum akurat. Informasinya belum akurat. Yang ketiga, belum dapat menyajikan rincian jumlah kasus baru yang masuk. Jadi kelemahannya itu belum dapat menjanjikan rincian kasus tersebut. Yang keempat, kelemahannya yaitu kasus yang selesai pada periode itu. Yang kelima, total nilai realisasi angsuran pada periode itu. Adapun penyebab ketidakakuratan dari informasi yang dihasilkan itu ada 4 hal. Yang pertama, petugas atau operator tidak melakukan update data. Yang kedua, terjadi kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan dalam ini memasukkan update data. Yang ketiga, biasanya akses jaringan internetnya terbatas. Yang keempat, penyebab tidak keakuratan adalah petugas tidak tahu cara melakukan update data. Istilahnya gaptek. Adapun yang selanjutnya yaitu cara mengatasi permasalahan. Cara mengatasi permasalahan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pemantauan update data kerugian negara secara rutin. Dan yang kedua, melakukan sosialisasi kepada pegawai yang belum paham bagaimana cara melakukan update. Ya, itu tadi pembahasan mengenai jurnal yang pertama yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Berbasis Komputer pada Aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset terkait penatausahaan piutang tuntutan ganti kerugian negara. Demikian dari saya. Kemudian jurnal yang kedua akan dijelaskan oleh rekan anggota kami, tim kami, kelompok kami yang bernama Bapak Ari Joko. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan jurnal yang kedua, yaitu perancangan sistem informasi berbasis komputer untuk monitoring aktivitas di bengkel produksi pada pembangunan kapal baru. Adapun metodologi penelitian yang dapat disampaikan adalah yang pertama adalah pengumpulan data dan studi literatur. Pada studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan acuan. Studi literatur bertujuan untuk membantu dalam memahami dan menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah melakukan observasi di perusahaan. Tujuan dilakukannya observasi di perusahaan adalah untuk mengetahui kondisi existing atau yang terkini yang sekarang terjadi di perusahaan tersebut. Yang ketiga atau C adalah melakukan pengolahan data. Jadi data yang telah didapatkan dari hasil observasi di lapangan dijadikan sampel untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi dan diolah lebih lanjut. Kemudian yang D adalah merancang program sistem informasi.
Perancangan sistem informasi bermula dari perencanaan atau alur berupa skema program yang akan dirancang. Kemudian tahap selanjutnya yaitu merancang basis data dan pengkodingan sistem informasi. Yang kelima atau adalah melakukan uji validitas. Uji validitas dilakukan saat sistem informasi telah selesai dibuat, yang bertujuan untuk mengetes apakah sistem informasi yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian kondisi existing pengawasan aktivitas bengkel produksi di jalan kapal. Ada beberapa kondisi yang perlu ada untuk bengkel menjadi eksis. Yang pertama adalah analisis kondisi existing, proses monitoring galangan kapal. Kemudian yang kedua adalah terkait dalam proses pengawasan aktivitas pihak bengkel produksi. Terkait dengan pemantauan terhadap kemajuan proyek untuk pembangunan kapal baru di dalam perusahaan, terdapat divisi atau pihak yang terkait yang berperan menjalankan proses monitoring yang antara lain adalah satu divisi PPC atau Production Planning Control, kemudian pimpinan proyek, dan yang terakhir adalah kepala bengkel. Bengkel yang terdapat pada proses produksi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah presentasi pembobotan tiap aktivitas pada bengkel produksi. Jadi untuk mengetahui berapa besar presentasi pengerjaan aktivitas kemajuan proyek, seringkali di lapangan hanya menggunakan perkiraan. Untuk itu, kedepannya dapat digunakan sistem pembobotan yang jelas melalui kesepakatan bersama terkait kemajuan aktivitas apapun di bengkel produksi. Jadi dengan pembobotan yang jelas melalui kesepakatan bersama, maka dapat dijadikan acuan untuk menentukan berapa persentase kemajuan proyek pada setiap bengkel produksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah perancangan sistem informasi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah perencanaan alur dalam sistem informasi. Alur proses dalam program dapat ditunjukkan melalui pembuatan diagram yang disebut dengan PDM atau Physical Data Model. Kemudian yang kedua adalah pembuatan rencana tampilan program atau mockup. Dapat dijelaskan mockup adalah rancangan awal atau interface atau tampilan yang akan diterapkan pada sistem informasi yang dibuat. Kemudian merancang basis data dan pengkodian program. Jadi dalam perancangan program menggunakan basis data berupa MySQL. Kemudian uji coba simulasi program. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan jurnal kedua yang disampaikan oleh Bapak Ari Joko. Kemudian pemaparan selanjutnya, penjelasan lebih inti mengenai jurnal kedua akan dijelaskan oleh saudara kita, anggota tim kelompok kami yang bernama Mas Chandra. Kepada Mas Chandra, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang jurnal kedua, yaitu perencanaan sistem informasi berbasis komputer untuk monitoring aktivitas di bengkel produksi pada pembangunan kapal baru. Metodologi penelitian meliputi yaitu A. Pengumpulan data dan studi literatur,
Maksudnya adalah studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan acuan seperti jurnal, buku, dan referensi lain seperti studi sebelumnya. Studi literatur bertujuan untuk membantu dalam memahami dan menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Selain itu juga dilakukan penelusuran literatur untuk mendapatkan data penunjangan. Yang selanjutnya yaitu melakukan observasi di perusahaan. Maksudnya yaitu tujuannya dilakukan observasi di perusahaan adalah untuk mengetahui kondisi existing yang terjadi di perusahaan tentang bagaimana sistem monitoring yang dilakukan terkait proses kemajuan aktivitas pada tiap bengkel produksi dalam galangan kapal. Yang C, melakukan pengolahan data. Maksudnya yaitu data yang telah didapat dari hasil observasi di perusahaan dijadikan sampel untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi dan diolah agar menjadi keluaran atau output dari sistem informasi yang dirancang. Yang D, merancang program sistem informasi. Perencanaan sistem informasi bermula dari perencanaan alur atau skema program yang akan dirancang. Skema tersebut berupa diagram hubungan antar entitas yang dirancang dalam sistem. Kemudian merancang sebuah rencana awal mengenai tampilan dan parameter-parameter sistem informasi yang tertuang dalam mockup. Tahap selanjutnya yaitu merancang basis dan data dan pengkodingan sistem informasi. Yang E, melakukan uji validasi. Uji validasi dilakukan saat sistem informasi telah selesai dibuat. Tujuannya yaitu untuk mengetes apakah informasi yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan untuk diimplementasikan nantinya. Uji validasi meliputi uji fungsional program dengan cara merunning satu persatu menu dalam program serta mengecek apakah output yang dihasilkan oleh program sudah sesuai atau benar. Yaitu kondisi extensing pengawasan aktivitas bengkel produksi di galangan kapal. Yang pertama yaitu menganalisis kondisi extensing proses monitoring galangan kapal. Yang meliputi kemudian dari hasil survei dan observasi diketahui terdapat sejumlah kekurangan yang terjadi pada proses pengawasan yang ada saat ini. Antara lain, 1. Penyimpanan form laporan pengawasan yang berupa kertas menyebabkan sangat mudah terjadinya kehilangan maupun kerusakan. Yang 2, penyampaian laporan hanya dapat dilakukan untuk kemajuan proyek tiap minggunya, bukan setiap harinya. Yang 3, tidak ada sistem penghubung antara pihak bengkel dengan pihak departemen, sehingga informasi tidak dapat dengan langsung bisa menyebar ke pihak-pihak terkait. Misalnya yaitu pihak terkait yang B, pihak terkait dalam proses pengawasan aktivitas bengkel produksi. Terkait dengan pemantauan terhadap kemajuan proyek untuk pembangunan kapal baru di dalam perusahaan terdapat divisi atau pihak terkait yang berperan menjalankan proses monitoring tersebut. Antara lain, divisi PPC, Production Planning Control, bertugas dalam proses pengendalian kemajuan proyek, pelaporan kegiatan, dan pencapaian sasaran secara periodik. Yang kedua yaitu pimpinan proyek, bertugas mengecek dan merekap pengembangan aktivitas produksi pada setiap harinya untuk menelaah perkembangan proyek. Yang ketiga, kepala bengkel, bertugas memantau SDM yang bekerja pada bengkel yang dikomandoinya. Apapun yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan di bengkel ditelaah dan dijadikan laporan kemajuan proyek yang berisikan jam kerja SDM. Kendala proses produksi, mesin yang digunakan, serta menulis output yang menjadi pekerjaan di tiap-tiap bengkel. C. Bengkel-bengkel yang terdapat pada proses produksi. Pada proses produksi di perusahaan galangan kapal, khususnya pada pemantauan hull construction meliputi bengkel persiapan, bengkel fabrikasi, sub-assembly, assembly, block blasting, painting, dan proses erection, aktivitas di tiap-tiap bengkel produksi tersebut. Yang dipresentasi pembuatan tiap aktivitas pada bengkel produksi. Untuk mengetahui berapa besar presentasi pekerjaan aktivitas kemajuan proyek, seringkali di lapangan hanya menggunakan perkiraan. Untuk itu kedepannya dapat digunakan sistem pembuatan yang jelas melalui kesepakatan bersama terkait kemajuan aktivitas apapun di bengkel produksi dengan pembobotan yang jelas melalui kesepakatan bersama. Maka dapat dijadikan acuan untuk menentukan berapa presentasi kemajuan proyek pada tiap-tiap bengkel produksi. Selanjutnya yaitu perancangan sistem informasi. Yang pertama, perancangan alur dalam sistem informasi. Alur proses dalam pembuatan dalam program dapat ditujukan melalui pembuatan diagram seperti PDM, Physical Data Model. Yang selanjutnya yaitu pembuatan rencana tampilan program atau mockup. Mockup merupakan rancangan awal, interface atau tampilan yang akan diterapkan pada sistem informasi yang dibuat. Mockup juga berisikan rancangan menu-menu dan atribut-atribut yang
ingin ditampilkan dalam sistem informasi. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai entitas serta wewenang admin dan user pada sistem informasi. Yang pertama, penggunaan sebagai administrator. Administrator merupakan bagian yang dapat menggunakan seluruh fasilitas dalam program dan berwenang penuh untuk memasukkan dan menelaah input serta output data dalam program. Menu yang dirancang untuk admin meliputi create, protect, proyek kapal beserta data kapal, create calon user, create pekerja di bengkel, create mesin baru, view proses aktivitas monitoring dan progres kemajuan proyek. Admin dalam sistem informasi yang dibuat rancangan untuk pihak departemen TPC pada perusahaan galangan kapal. Yang kedua, penggunaan sebagai user. User bertugas menginputkan data hasil aktivitas pekerjaan di bengkel termasuk pelaporan jikalau terdapat kendala dalam proses proyek. Tiap-tiap bengkel mempunyai hak akses untuk satu bengkel yang menjadi wewenangnya. User dalam sistem informasi yang dibuat dirancang untuk pihak kepala bengkel maupun pihak terkait dalam pengawasan aktivitas di bengkel produksi pada perusahaan galangan kapal. Yang C, merancang basis data dan pengkodingan program. Dalam perancangan program, penulis menggunakan basis data MySQL. Selanjutnya, uji coba simulasi program dimasukkan untuk memastikan apakah sistem telah berjalan sebagaimana mestinya. Analisis dan uji coba sistem informasi. Pada bab ini, menjabarkan analisis dan pengujian sistem informasi yang telah dirancang yang meliputi analisis perbandingan sistem. Analisis perbandingan sistem menjelaskan perbedaan dari sistem yang ada saat ini dengan sistem aplikasi berbasis komputer yang dirancang. Analisis aspek operasional membahas hal-hal apa saja yang berperan penting dalam aspek pengoperasian sistem informasi yang dibuat, antara lain brainware merupakan SDM yang bertugas mengoperasikan sistem informasi. Strategi pengimplementasian sistem informasi meliputi cara agar calon user dapat dengan mudah mengerti dan paham mengenai alur dan pengoperasian sistem informasi. Mengenai kendala yang dapat sewaktu-waktu terjadi pada saat pengoperasian program. B. Analisis aspek ekonomi. Yang C, uji coba sistem informasi. Pengujian program dilakukan guna mengetahui kelayakan program dengan menelaah apakah fungsi program telah dapat bekerja dengan baik dan benar. Pengujian verifikasi ini dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden yang merupakan calon pengguna sistem informasi. Kesimpulan dari hasil kuesioner didapatkan nilai 24,99. Rank ini berarti program perlu atau disarankan untuk diterapkan dalam monitoring aktivitas bengkel produksi dengan presentase total sebesar 83,34%. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk memperjelas materi yang telah disampaikan oleh Pak Ari Joko. Selanjutnya materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, itu tadi pemaparan mengenai jurnal kedua yang berjudul tentang rancangan sistem informasi berbasis komputer untuk monitoring aktivitas di bengkel produksi pada pembangunan kapal. Kemudian mengenai jurnal ketiga akan dijelaskan oleh anggota tim kami yang bernama Mbak Rizka. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jurnal ketiga, peran sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam meningkatkan pelayanan publik di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Berau. Implementasi sistem informasi manajemen di kantor-kantor pemerintahan relatif masih rendah jika dibandingkan dengan implementasi sistem informasi yang ada pada perusahaan-perusahaan di swasta. Penyebab rendahnya implementasi sistem informasi di instansi-instansi pemerintahan disebabkan antara lain karena 1. Belum adanya satuan kerja yang struktural bertanggung jawab dalam pembangunan sistem informasi. 2. Keterbatasan di dalam penguasaan sistem informasi.
ketiga, sistem informasi dilaksanakan secara mandiri di masing-masing satuan kerja. Dan yang keempat, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi. Secara umum, sistem informasi memiliki 3 unsur. Tadi secara umum kan? Satu, dua, tiga. Secara umum, sistem informasi memiliki 3 unsur atau kegiatan utama, sebagaimana dikemukakan oleh Edi Sutanta, yaitu 1. Menerima data sebagai masukan atau input. Yang kedua, memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran perkiraan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, memperoleh informasi sebagai keluaran atau output. Menurut Kroenke, tahun 1989 mengatakan sistem informasi manajemen merupakan pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Peranan sistem informasi manajemen dibagi menjadi 4. 1. Sebagai pendukung kegiatan operasional. Setiap organisasi manajemen harus mampu mengidentifikasi operasi-operasi atau aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan sejalan dengan kebijakan, tujuan, serta sasaran. Yang kedua, sebagai penunjang kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen berbasis komputer sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik, dan hal ini terbukti sejak diterapkannya sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas para pegawai di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Berau langsung dihadapkan dengan sistem komputer. Dan yang ketiga, sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Nilai suatu informasi berhubungan erat dengan keputusan, di mana bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Dan yang terakhir, sebagai penyalur informasi dengan cepat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, hampir setiap lembaga-lembaga dan instansi-instansi pemerintahan di Kabupaten Berau pun telah menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap kegiatan operasionalnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Berau. Sekian penjelasan jurnal ketiga tentang
peran sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam meningkatkan pelayanan publik di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Berau. Waktu dan tempat saya persilahkan ke moderator. Ya, itu tadi pembahasan jurnal ketiga oleh Mbak Iska. Kemudian itu tadi seluruh penjelasan jurnal ke-1, ke-2, dan ke-3 dari kelompok kami. Apabila ada suatu kesalahan atau suatu hal yang tidak berkenan di hati Bu dosen, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngono wis. Stop recording ta en. Ora iki wis tek anu, wis tek pause. Heeh. Angger en.